Semuanya, selamat perkenalkan kita dari Fit2 Talk. Ya, kita akan ngebahas lagi tentang materi-materi tentang kesehatan, cerita-cerita yang mengandung tentang fungsi untuk mengedukasi teman-teman sekalian semua. Nah, di sini kita ada kedatangan dari dua dokter beserta saya. Saya sebagai Dokter Ruji Tirtanan Maskara dan ada Dokter Laras, Dokter Jelita. Oke, di sini kita ngebahas ada fakta unik nih. Kita sebut dengan koas ya, masa pendidikan setelah kita melewati fase akademik, setelah kita kuliah, kita melewati fase koas. Tapi yang paling menarik adalah fase forensik. Nah, ada beberapa kisah-kisah yang horor, yang mistis, yang benar-benar ya ngeri lah ya gitu. Jadi ya, forensik itu adalah koas saat kita berhubungan dengan kerasan orang mati ya. Terus jenazah ya sama aja ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan Dokter Laras atau Dokter Jerly, apakah ada nggak sih cerita-cerita unik nih pas lagi koas dulu nih pas forensik? Oke, jadi untuk stase forensik dulu kita sebenarnya sama ya bertiga ya rumah sakitnya. Cuman waktunya yang beda. Kalau aku dulu di bulan Januari 2015 dan forensik itu kurang lebih 3 minggu ya. Forensik itu kita pemeriksaan. Biasanya tuh bisa meriksa jenazah, bisa juga visum untuk korban kekerasan, kayak gitu juga bisa ya. Iya, visum hidup atau visum mati ya dia. Mulai koas itu kan biasanya ada bimbingan, briefing gitu. Nah ya udah hari Senin baru masuk, kita baru briefing, baru mulai diarah-arahin tugasnya begini dikasih tahu. Kebanyakan itu biasanya visum luar ya, maksudnya lebih ke pemeriksaan luar. Jadi kalau misalkan ada jenazah pun ya udah hanya periksa luar aja gitu. Dan itu nggak makan waktu lama, paling cuma setengah jam atau sejam ya. Iya. Lupa waktu itu. Nah gambaran untuk stase forensik itu kan santai ya dibilangnya kalau di rumah sakit itu ya, bukan di rumah sakit lain. Pokoknya di rumah sakit kita itu dibilangnya santai. Nah ya udah. Nah baru selesai briefing, nggak lama ada kasus, ada ya ibarat ada pasien datang, tapi di sini pasiennya udah berupa jenazah. Nah kebetulan waktu itu jenazahnya itu jenazah kasus drowning. Nah mungkin kalau yang nggak tahu drowning itu kan jenazah yang tenggelam. Iya. Makanya aduh kalau yang nggak tahu mungkin nggak bisa ngebayangin ya, luar biasa. Dan kita nggak boleh pakai masker. Iya. Punya boleh diceritain kalau misalkan kalau di istilah forensik pokoknya kalau kasus drowning tuh jackpot ya rasanya. Iya jackpot. Dan ini nggak tahu ya boleh diceritain nggak, kita tuh disuruh apa kalau sama senior itu disuruh ngolesin apa aja dulu iya kita dulu apa di hidung sampai panas. Iya jadi belum mabuk nutupin aromanya jadi senior itu bilang olesin fresh care di dahi teman kalian, jadi biar ada teman kalian itu yang di belakang bisa nyium fresh care di dahi di bahu di bahu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan udah mau pingsan kita nyium bahu teman kita kan mau fresh care gitu. Tapi emang kalian pakai di sini beneran? Dulu ada yang pernah pakai di sini saking kalau misalkan drowning itu kan oh iya jadi ya dulu ya. Enggak. Sampai habis itu panas. Terus sudah gitu ya udah kita dapat kasus drowning, jenazahnya itu udah bengkak, kakinya juga cuma satu. Dokter itu memutuskan untuk mengotopsi si jenazah ini aja gitu kan, untuk mengetahui penyebab kematiannya apa. Nah ya udah akhirnya dari pagi sampai sore, yang namanya otopsi itu kan lama ya karena kan harus motong-motong bagian-bagian ya, hati, paru, lambung ya. Pokoknya diambil dan itu lama banget deh. Bayangin pokoknya kalau yang pernah koas dapat otopsi ya. Terus abis itu udah capek banget sampai sore nggak makan siang juga gitu kayaknya, namanya juga koas kan. Iseng ada polisi nunggu di luar. Nah abis itu nanya sama polisinya, Pak ini meninggalnya nemu di mana Pak, ini kenapa gitu kan. Ya sebenarnya di awal udah ada datanya, cuman iseng ngobrol sama polisinya. Ya polisinya bilang, oh ya Mbak ini orang lagi pada naik kapal ber-12 katanya gitu. Terus kapalnya tuh tenggelam. Nah ini orang ini kena baling-balingnya makanya kakinya udah hancur, udah koyak, kena baling-balingnya itu. Tenggelamnya di mana? Itu di suatu tempat wisata yang lumayan terkenal di daerah tempat kita koas ya, di sebuah pantai yang cukup terkenal. Jadi kata polisinya ya tunggu, yang sebelahnya lagi ditunggu dulu ya Mbak, nanti masih dicari katanya gitu. Udah akhirnya kita hanya ini aja ngebayangin, oh masih ada 11 lagi ya, aduh. Ya paling visum cukup banyak ke KDRT di daerah situ.
Terus pemerkosaan ya itu juga cukup banyak. Udah sih paling itu, terus itu aja. Kalau untuk yang cerita horornya sih kebetulan saya nggak ngalamin. Atau kalau misalkan dokter Jelly atau dokter Tanaya gimana tuh waktu koas di rumah sakit itu, kan kita sama tuh koasnya. Ada cerita apa? Kalau kebetulan aku sama Tanaya itu kan satu koas, dulunya satu rumah sakit, terus pindah forensiknya barengan, satu kelompok. Jadi case-nya kita ya sama. Nah, yang waktu itu yang unik ini ya Tan ya, jenazah drowning juga ya, sama jenazah asfiksia ya. Kalau misalkan visum itu ada visum mati sama visum hidup. Nah, kalau visum hidup biasanya ya memang pasien hidup ya, kita nanti tanya-tanya kalau misalkan kasus pasien KDRT. Tapi kalau visum mati ada dua juga, ada pemeriksaan luar, kita periksa luar dari head to toe juga, dari kepala sampai bagian kaki. Kalau ada lukanya di sini berapa sentimeter, terus kalau kita lihat luka gores kah, apa luka robek, luka tajam, luka tumpul, kita lihatnya dari luar doang, kita nggak periksa bagian dalam yang diiris-iris gitu. Iya, gitu. Tapi kan semuanya aja lah, sampai apa namanya alisnya, sampai celana-celananya, sampai kita ngukur ukurannya semuanya itu kita catat semua. Waktu hari pertama ya Tan ya, waktu kita sama tuh abis briefing, sama hari pertama ya. Iya, terus ada pasien drowning, jenazah drowning. Pas disuruh periksa luar doang kan, pas diperiksa luar ya udah aku periksa semuanya gitu. Oh iya, jenazahnya tuh katanya udah 3 hari apa 2 atau 3 hari gitu di dalam air. Jadi pas datang juga udah membengkak kan. Cuman emang udah bau, cuman nggak begitu menyengat. Nah, setelah kita selesai periksa luar, itu jenazahnya ditaruh di freezer kan ya, freezer mayat. Nah, udah tuh setelah itu kita melewati banyak kasus lah ya, kayak misalnya kasus visum hidup, kasus visum mati juga, cuman ya kayak cuman periksa luar doang. Sampai di hari keberapa gitu, pastinya lupa, ada jenazah yang dililit pakai ini lakban seluruh tubuhnya. Iya, seluruh tubuhnya pakai lakban. Nah, pas lagi seluruh tubuhnya dipakai lakban, itu unik banget sih bagi saya pribadi, soalnya kayak wah, serem juga ya gitu. Bagian mukanya terutama ya, Jel. Bagian terutama itu dari sini di lakban, tapi lakbannya ini lakban bening. Jadi kelihatan darahnya dan ekspresi mukanya. Isolasi. Iya, isolasi ya, lakban bening ya. Maksudnya. Iya, isolasi yang tebel gede gitu. Nah, terus sempat ini loh, Jel. Freezernya rusak loh kita ya. Nah, iya. Nah, setelah beberapa hari itu kan ada polisi datang kan ya, polisi itu kayak konfirmasi, oh ini jenazah seorang kenek mobil truk gede gitu. Nah supirnya dicari-cari, pas supirnya dicari-cari ternyata adalah yang jenazah drowning hari pertama itu. Jadi si supirnya itu setelah diteliti, akhirnya kita memutuskan, dokter forensiknya, spesialisnya memutuskan untuk diadakan otopsi. Otopsinya itu kalau nggak salah mulai jam 9 atau jam 10 malam ya Tan ya? Jam 10 malam, karena memang waktu itu kan ada dokter yang berhalangan. Jadi kita pakai dokter yang lain ya, Jel, dari luar kota. Jadi kita harus tunggu dulu dokternya sampai gitu, Ras. Informasi nih ya, kalau forensik itu kita nggak peduli jam berapapun kasusnya ada, ya jam segitu juga kita harus siap. Mau lagi mandi, ya selesai mandinya. Mau lagi makan, selesai makannya. Mau lagi tidur juga langsung siap gitu. Otopsi, waduh, itu hari pertama otopsi yang hari satu-satunya pertama kali kita diizinin pakai masker. Ingat nggak Tan? Iya, karena memang kasusnya bau banget emang. Dan, bau banget. Itu kan jenazah udah lebih dari 1 minggu. Udah tenggelam. Freezernya juga rusak, Ras. Freezernya rusak, Ras. Bayangin dong, jenazah busuk di drowning terus kena udara juga. Itu hari pertama diizinin pakai masker. Kita langsung pakai double kan. Tetap kecium. Gimana caranya tuh? Akhirnya pakai fresh care tuh langsung di sini. Semuka-muka panas. Jadi sepanjang ini gini saking panasnya. Pas lagi diteliti ternyata iya itu saling berkaitan. Jadi itu jenazah supir dan jenazah keneknya. Unik sih. Kok bisa gitu? Ceritanya apa itu ya? Kenapa Ras? Ada ceritanya nggak Jel? Kalau nggak salah ya waktu itu, tau nggak sih Jel ceritanya gimana Jel? Tau nggak Jel? Ingat lupa sih Tan. Ingatnya sih kayak gini. Jadi si supirnya ini dia dibegal di tengah jalan. Karena si supir
supirnya ini dia nggak banyak lawan, akhirnya si supirnya ini cuma didorong doang, dicemplungin doang ke sungai gitu. Nah mungkin si pelakunya nggak mikir, oh ini bakal mati bakal hidup terserah. Nah sedangkan si keneknya ini dia melawan kan. Nah sehingga sampai dilakban begitu. Nah waktu itu tuh pas banget. Saya tuh ngobrol sama polisinya Jel gitu. Ini kan menurut dugaan-dugaan. Iya. Dugaan. Jadi si supir dan keneknya ini dia bawa dibegal itu ke Jel itu dia tuh berusaha untuk ngambil, dia katanya bawa bahan kimia atau bawa barang berharga lah intinya di mobil itu. Nah jadi udah diikutin tuh udah agak lama dan agak jauh. Jadi memang sudah diikutin terus diberhentiin di tengah hutan gitu. Si supir sama keneknya bener kata Jelly, memang supirnya memang nggak ngelawan tapi tetap digebukin. Ya dilakukan kekerasan fisik lah. Nah si keneknya ini jadi sempat di plester gitu mukanya, terus diikat dulu ke bagian pohon, abis itu dihajar gitu, dipukulin sampai si kenek ini meninggal gitu. Jadi memang kalau untuk kasus drowning atau tenggelam ini memang baunya minta ampun nih teman-teman sekalian. Apalagi yang pas datang itu memang udah ada belatung banyak ya. Gitu. Jadi kita pas lagi otopsi kan itu jenazah drowning 3 hari didiemin, harusnya masuk freezernya rusak. Pas kita seminggu apa lebih dari seminggu gitu. Pas udah lagi di otopsi, belatungnya benar-benar segede-gede jari. Iya, gede-gede banget. Gede-gede banget. Mau dipegang ngeri, nggak dipegang ntar suruh ngulang. Ya udah kita pegang juga, kita periksa juga. Udah gitu pas lagi otopsi, aku lagi demam lagi febris parah sekali. Jadi udah rasanya udah kayak Kalau sekarang mau dibilang COVID ya, Jel. Jadi ada beberapa aturan-aturan dulu pas kita koas. Jadi kalau misalkan dulu ya kita percaya atau enggak ya Jel, ya Ras ya. Kalau misalkan di rumah sakit itu nggak boleh pakai baju apa dulu Jel? Pakai baju hijau ya? Baju hijau apa baju merah ya Tan? Merah. Baju merah ya, baju merah. Baju aja. Boleh pakai baju merah. Ini mitos-mitos. Bukan cuma baju doang. Semuanya nggak boleh. Bahkan temen gue ada yang nggak boleh belajar. Nggak boleh apa? Koper merah itu langsung dimarahin. Selimut merah apa koper ya? Jadi temen tuh ada yang bawa sesuatu warna merah, terus senior tuh langsung marah-marah. Jadi kebetulan kelompok saya tuh bawaannya disalahin mulu sama kelompok atas gitu. Jadi ada beberapa aturan yang mitos lah intinya ya. Kita nggak boleh bawa barang yang berwarna. Nggak boleh belajar. Bener. Nggak boleh belajar, ntar kasusnya banyak. Kita nggak belajar, kasusnya ya benar-benar itu aneh tuh. Nggak boleh belajar, sama nggak boleh ini ngomong-ngomong jorok, nggak boleh ngomong jenazah, nggak boleh ngomong mayat. Nggak boleh, ada beberapa tuh banyak banget. Jadi kalau otopsi kita bilangnya otong. Iya otong, bener. Atau lontong dulu. Iya kalau periksa luar kita bilangnya lontong. Ada lontong, ada otong. Gitu ya, sebenarnya itu mitos-mitos aja. Terus ada aturan kalau misalkan kita nanti pas lagi otopsi kita pengen refleks muntah atau hoe gitu, nanti kita bisa prolong artinya ditambah lagi pendidikannya seminggu atau 2 minggu gitu. Tergantung dari berapa lama tuh atau berapa banyak kita refleks muntahnya ya. Gitu. Jadi kita sebenarnya kayak Laras gitu. Jadi kalau misalkan otopsi dulu tuh kita nggak menggunakan masker gitu. Dan pertama ya. Satu-satunya juga yang diperbolehkan saat kita itu ya. Iya benar. Dan koas forensik itu kayak detektif banget ya rasanya Jele. Gitu. Jadi kita harus cari penyebab kematian ini wajar atau nggak wajar. Terus kita harus benar-benar ngitung panjang bulu mata, luka robek, itu benar-benar detail, semuanya benar-benar detail. Kita catat. Terus kayak belatung aja kita hitung perbandingan selisih belatung yang terbesar sama terkecil, nanti kita ukur, karena memang belatung itu nambah 1 cm dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah itu secerdas itu, jadi kita berasa kayak detektif waktu kematian dari pasien tersebut. Jadi waktu kematian itu bisa kita prediksi, walaupun nggak pasti tapi kita bisa prediksi gitu. Jadi memang unik banget gitu. Waktu itu jadi ada cowok ada cewek, ada tugasnya tuh cewek cuma motret doang pas jenazahnya. Belatung juga Ya periksa pelatung. Kalau cowok dulu tuh teman-teman, jadi kalau cowok tuh kebagian yang sial intinya. Jadi kita harus ngitung giginya. Kita harus ngitung giginya tuh bolongnya di mana. Waktu itu sempat salah ya. Waktu itu saya sempat salah ngitung giginya tuh ada yang kelewatan. Intinya giginya bolong, tapi saya bilang utuh. Terus diperiksa oleh dokter forensiknya. Ini siapa yang periksa nih? Dokter tanahnya dok. Saya suruh periksa lagi. Walaupun udah mandi. Waktu itu kan kita kalau misalkan berhubungan langsung sama jenazah mati, kita harus mandi besar intinya, mandi wajib ya gitu. Tapi waktu itu saya udah mandi, mau nggak mau terjun lagi, kita periksa gigi lagi satu-satu gitu sampai semuanya. Dan kalau misalkan otopsi itu dari atas sampai bawah, jadi semuanya
sel atau semua jaringan di bagian organ tubuh itu kita harus periksa fungsinya untuk melihat apakah kematian kematian tidak wajar ini apakah proses kekerasan fisik, keracunan, diracun, tenggelam, apakah benar-benar sengaja ditenggelamkan, itu bisa dilihat semua dari nanti dikirim ke patologi anatomi. Terus rasanya tuh dingin banget. Yang unik tuh patologi otopsi pas buka jenazah itu, buka mayat kan pakai itu yang besar kan ya, apa namanya, kayak pedang gitu kan, kayak katana. Iya. Nah, pas udah kebuka tiba-tiba jenazahnya kayak meledak gitu karena kena gas pembusukan. Jadi pas sebelum itu mundur 2 meter, pas meledak langsung kaget. Pas buka otak udah cair gitu. Dulu aku juga dapet yang anak SMK itu yang kecelakaan sama polisinya apa ya? Enggak tahu sama siapa. Otaknya tuh ditaruh di kresek. Jadi udah pisah. Jadi pas kita tanya, iya pas datang, ini apa gitu, karena emang kepalanya udah hancur semua, terus lidahnya udah keluar, udah nggak berbentuk. Kita cuma tahu itu wajah, soalnya ada behel, kayak gitu. Sampai nggak ada bentuknya wajahnya. Nggak aturan, iya. Kayak giginya pun juga mungkin waktu itu sih udah kemana-mana. Jadi kita cuma, ini wajahnya yang mana ya? Karena udah nggak beraturan, badan sih masih sih. Cuman kayak udah setengah koyak, karena kelindes kan, kelindes truk gitu. Nah itu jadi ada kresek, ini apa? Ternyata itu otak, bentuknya udah kayak tahu gitu. Oh ya, kalau sedikit cerita nih, lokasi tempat kita ruang koasnya itu, bawahnya itu kamar jenazah, seberangnya itu ya. Jadi bawahnya ruang jenazah, kita tinggal di atasnya. Terus seberangnya itu ruang periksa mayatnya atau ruang otopsi. Belakang ruang mayat itu jurang, samping ruang mayat itu kuburan. Kurang apa coba? Kurang apa? Dan kita 3 minggu ya di sana aja. Laras juga tinggal di situ atau ngekos, Ras? Ngekos. Kalian tinggal di situ 3 minggu. Sebenarnya ada kosan sih, cuman karena kasusnya banyak, jadi lebih sering di ruko, ruang koas gitu. Dan kalau aku nggak tahu ya kalau Tanaya, kalau yang perempuan tuh kalau pengen kencing malam-malam, jadi bangun-bangunan, temenin dong gitu. Jadi kamar mandinya ada di situ. Kan kamar mandinya di dalam. Dulu tuh kamar mandinya agak keluar gitu, Ras. Jadi agak ruangan yang beda, dan itu harus ngelewatin aula yang kosong gitu, dan itu memang ya banyak lah mistis-mistis gitu. Jadi aura kosong, jadi ada bangku dideretin, dan itu aulanya kosong, dan kita harus ngelewatin itu dulu baru ke toilet. Oh, kalau pas saya sih yang ruangannya di dalamnya ada kamar mandi. Oh, enak berarti. Enak. Iya. Itu kamar mandinya agak keluar gitu ya, Tan ya? Iya, benar. Dan kalau udah pengen kencing, jadi yang ini bangunin aja gitu. Soalnya ntar juga pas dia pengen kencing, kita dibangunin. Lu nggak tahu deh kalau Tanaya bangun-bangunan apa enggak? Ya enggak lah, masa cowok bangun-bangunan. Kali tidurnya. Kalau dulu Laras berapa orang emang? 5 doang. Oh, kita berapa? Berenam ya. Jadi itu semakin dikit tidur kayak ikan asin ya, Tan? Jejer. Berjejer gitu. Jadi tapi senior itu sampai banyak banget. Kayaknya lebih dari 10 apa ya senior? Banyak, ada yang ber-20 juga ada gitu. Jadi kalau misalkan di bawah 7 orang tuh kayaknya sial banget. Makanya kita kelompok-kelompok sial nih. Mungkin kalau di bawah 3 orang, apalagi waktu itu cewek 1 atau 2 orang, ya mungkin hanya ngelihat dan dibimbing aja. Oke, guys, jadi jadi ada beberapa cerita yang menarik dari koas kita ya. Jadi Staffel Forensik. Nanti mungkin kita akan cerita-cerita lebih banyak lagi karena memang ceritanya tuh banyak banget kalau misalkan dari koas forensik, apalagi koas-koas yang lain nanti kita akan cerita lagi. Ada kasus-kasus yang benar-benar unik banget ya. Untuk teman-teman sekalian yang ngerasa teredukasi, jangan lupa juga ya like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian untuk dapat notifikasi terbaru dari YouTube kita. Dan jangan lupa, kalian bisa follow Instagram kita di Fit2Talk ya. Jadi ada 2-nya. Kalau di Instagram kita ada Fit spasi Talk aja. Oke, semoga kalian selalu sehat dan ditunggu ya untuk nonton di video kita selanjutnya. Dadah. Jangan lupa komen ya. Ya.